Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Helen Sapitri Ramdhani. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang asbabun nuzul, yaitu sebab turunnya ayat Al-Quran. Apa sih itu pengertian asbabun nuzul? Secara etimologis, asbab berarti sebab-sebab, dan an-nuzul berarti turunnya wahyu. Jadi, asbabun nuzul berarti sebab-sebab turunnya wahyu atau ayat Al-Quran. Sedangkan secara terminologis atau istilah syar'i, asbabun nuzul adalah kejadian, pertanyaan, atau peristiwa tertentu yang menjadi latar belakang turunnya satu atau beberapa ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan atau menjawab sesuatu yang terjadi dalam kehidupan umat Islam saat itu. Pentingnya mempelajari asbabun nuzul. Yang pertama, kita dapat memahami makna ayat secara benar dengan melihat konteks sejarah dan sosial saat ayat itu diturunkan. Kedua, menentukan cakupan hukum, yaitu apakah ayat bersifat umum atau khusus, berlaku terbatas pada peristiwa tertentu atau untuk semua kondisi. Ketiga, menghindari kesalahan tafsir, khususnya ketika ayat tampak bertentangan bila tidak dilihat dalam konteks sebab turunnya. Keempat, menghubungkan ayat dengan realitas umat Islam sehingga kita dapat memahami bagaimana Al-Quran turun merespon kejadian secara langsung. Dan yang terakhir yaitu mengetahui nasikh dan mansukh, karena waktu turun ayat bisa membantu membedakan mana yang menghapus dan mana yang dihapus. Adapun bentuk sebab turunnya ayat, pertama berupa peristiwa, misalnya suatu kejadian sosial, perang, atau perbuatan yang dilakukan seseorang. Kedua berupa pertanyaan, misalnya sahabat bertanya kepada Nabi, lalu turun wahyu menjawab pertanyaannya itu. Syarat menerima riwayat asbabun nuzul. Pertama, tidak semua cerita bisa diterima sebagai asbabun nuzul, harus memenuhi kriteria. Kedua, harus ada riwayat yang sahih, baik dari Rasulullah langsung atau dari sahabat. Ketiga, harus jelas bahwa kejadian itu memang menjadi sebab turunnya ayat, bukan bertepatan waktunya. Contoh-contoh asbabun nuzul. Pertama, Quran surah Al-Mujahidin, yang artinya sungguh Allah telah mendengar perkataan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu tentang suaminya. Sebab Haulah binti Ta'labah mengadu kepada Nabi Muhammad SAW karena suaminya menyamakannya dengan ibunya Zihar. Lalu turun ayat ini sebagai responnya. Kedua, Quran surah Al-Baqarah yang menjawab kaum kafir Quraisy yang meragukan Al-Quran. Ayat ini menegaskan bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ayat ini menegaskan bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi orang bertakwa. Dan yang ketiga, Quran surah Al-Maidah bagian akhir ayat, yaitu turun pada hari Arafah saat khutbah haji wada. Pernyataan penyempurnaan agama Islam, Umar bin Khattab menangis karena merasa wahyu telah sempurna dan Nabi akan segera wafat. Perbedaan antara asbabun nuzul dan tafsir. Pertama, asbabun nuzul adalah sebab turunnya ayat. Sedangkan yang kedua itu
Tafsir adalah penafsiran atas ayat, termasuk makna kata, konteks, dan hukumnya. Asbabun nuzul adalah salah satu alat bantu dalam menafsirkan ayat secara benar. Kitab-kitab penting asbabun nuzul. Pertama, Asbabun Nuzul Imam Al-Wahidin. Kedua, Lubabun Nuzul Asbabun Nuzul Imam As-Suyuti. Ketiga, Tafsir Ibnu Katsir yang banyak menyebutkan asbabun nuzul secara lengkap. Kesimpulannya, asbabun nuzul adalah ilmu penting dalam ulumul Quran. Ia membantu kita memahami konteks ayat secara mendalam, mempelajari, memperkuat pemahaman terhadap isi Al-Quran, serta menjauhkan diri tafsir yang keliru, menjadi dasar yang kokoh dalam mengkaji hukum tafsir dan sejarah turunnya wahyu. Itulah tadi penjelasan saya tentang asbabun nuzul. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.